Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu jalan kehidupan yang suci telah ditunjukkan oleh Allah. Jalan kehidupan yang penuh dengan nur, jalan kehidupan yang diberkati, jalan kehidupan yang makbul, jalan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kehidupan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan kehidupan itulah dinul Islam, agama Islam. Itulah jalan kehidupan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jalan keselamatan telah tertutup kecuali jalan keselamatan yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orang yang mengharapkan kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, tidak ada jalan kecuali satu saja, yaitu mengikuti jalan suci Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang menempuh jalan ini, maka jalan hidupnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari langit akan turun barokah, dari bumi akan keluar barokah. Keberkahan akan datang dalam kehidupannya. Di dalam jalan kehidupan Nabi tersimpan kebahagiaan. Di luar jalan kehidupan Nabi penderitaan. Di dalam jalan kehidupan Nabi tersimpan keselamatan. Di luar jalan kehidupan Nabi kecelakaan. Di dalam jalan kehidupan Nabi adalah kemuliaan. Di luar jalan kehidupan Nabi kehinaan. Di dalam jalan kehidupan Nabi dipenuhi dengan nur, dengan cahaya. Di luar jalan kehidupan Nabi akan dipenuhi dengan zulumat, kegelapan. Kalau orang dia berjalan di atas jalan kehidupan Nabi, yaitu jalan agama dinul Islam, maka hidupnya akan beradab. Kalau di luar itu, tidak di atas jalan kehidupan Nabi, tidak berada di atas jalan agama, maka hidupnya akan biadab. Kalau ikut jalan kehidupan Nabi di dalam jalan agama, maka hidupnya akan teratur.
Kalau tidak ikut jalan kehidupan agama, maka jalan kehidupan akan kacau. Di dalam jalan kehidupan Nabi tersimpan wangi-wangian dalam kehidupan. Kalau di luar kehidupan Nabi, maka akan datang kebusukan dalam kehidupan. Karena itulah, jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, perkara ini kita ulang lagi dan lagi, lagi dan lagi sampai tiada lagi. Sehingga hal ini terhunjam di dalam hati kita yang paling dalam, di mana setiap kita bertekad tidak akan meninggalkan jalan suci kehidupan Nabi Agung Muhammad SAW. Di mana setiap kita bertekad untuk tidak akan meninggalkan jalan kehidupan agama. Karena di sana kemuliaan, di sana kebahagiaan, di sana kejayaan, di sana kesuksesan, keberkatan, hanya ada dalam jalan agama itu. Sementara kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatannya bukan untuk 1 hari, 2 hari, tapi untuk selama-lama-lama-lama-lama. Yaitu kehidupan kita yang kekal abadi di sisi Allah SWT dalam kehidupan akhirat. Semua kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Setiap kita pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan menemui kematiannya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini fana, semua akan rusak. Yang tidak rusak cuma Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya akan hancur kecuali Allah yang tidak hancur. Sementara bumi adalah milik Allah, dunia miliknya Allah. Kalau ingin bahagia, berjaya dalam kehidupan dunia, mesti mendekat kepada Allah SWT. Akhirat miliknya Allah. Maka siapa yang mengharapkan kebahagiaan kehidupan akhirat, keselamatan kehidupan akhirat, tidak ada jalan kecuali mendekat kepada Allah. Bagaimana caranya kita ini mendekat kepada Allah? Itulah amal agama. Amal agama itulah yang akan membawa, mendekatkan kita kepada Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Maka di dalam amal saleh itulah seseorang akan bertemu, berjumpa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Haji Abdul Wahab beliau mengatakan bahwa sekalian, bahwa maksud kita dalam usaha agama ini untuk mendekat, untuk mendapatkan makom kurbah ilahiyah, kedekatan dengan Allah SWT. Dekat sedekat-dekatnya sehingga tidak ada antara engkau kita dengan Allah SWT. Semua itu sekalian dimulai dengan pondasi iman dan yakin kepada Allah SWT. Di mana keberadaan Allah itu adalah hak, benar. Janji-janjinya Allah adalah hak. Rasulnya Allah, Nabi Agung Muhammad SAW adalah hak. Berita-berita daripada Nabi adalah hak. Kehidupan setelah kematian adalah hak. Kebangkitan daripada kubur adalah benar. Yaumul hisab adalah benar. Surga dan neraka adalah benar. Ini mau kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam.
Datang keyakinan dalam hati bahwa Allah ada zat yang maha kuasa dan makhluk tidak ada kuasa. Sebanyak mana kita melihat makhluk, nafikan makhluk. Bahwa makhluk tidak ada kuasa. Sebanyak mana mendengar makhluk, nafikan makhluk. Karena ada beberapa perkara itu kita tidak melihatnya, tapi kita mendengarnya. Maka apa yang kita lihat dan kita dengar, semua dinafikan. Bahwa semuanya tidak ada kuasa. Yang kuasa cuma satu saja. Siapa yang mulia? Allah. Dengar apa? Dengar presiden? Presiden tidak kuasa. Allah yang kuasa. Dengar satu kalimat namanya apa? Rakyat. Rakyat tidak kuasa. Allah yang kuasa. Karena sebagian ini hari mulia di zaman akhir itu ada kata-kata yang mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Pernah dengar enggak? Ini ada nih orang-orang akhir zaman itu yang punya apa ya? Punya slogan, punya ideologi yang namanya demokrasi, itu mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, kalau begitu ini kan rakyat akan menentukan kebenaran. Sementara al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu miliknya Allah yang Maha Kuasa, yang al-haq. Sementara manusia ini relatif, bisa benar, bisa salah. Kalau dia berada di atas jalan kebenaran, dia jadi benar. Kalau dia tidak di atas jalan kebenaran, maka dia akan salah. Lah kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, nanti bisa kebatilan akan bisa menguasai ketika mayoritas yang banyak ada ahlu batil, kemudian rakyatnya itu mendominasi, maka nanti akhirnya kebatilan akan mendominasi. Maka hari mulia apa saja yang kita dengar selain Allah kita nafikan bahwa tidak ada yang kuasa. Yang kuasa cuma satu saja. Siapa? Allah. Ada dengar kata-kata raja. Raja tidak kuasa, Allah yang kuasa. Dengar kata-kata rakyat, rakyat tidak kuasa, Allah yang kuasa. Dengar kata namanya presiden, presiden tidak kuasa, Allah yang kuasa. Ada dengar kata-kata namanya menteri, menteri tidak kuasa, Allah yang kuasa. Dokter tidak kuasa, Allah yang kuasa. Dukun, dukun kuasa apa tidak? Dukun tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Amerika tidak kuasa. Yang kuasa? Allah. Jepang, Rusia, Korea, Cina, Taiwan tidak kuasa. Allah yang kuasa. Jibril tidak kuasa. Mikail tidak kuasa. Siapa lagi? Israfil tidak kuasa. Israel tidak kuasa. Jin, setan, kuntilanak, tuyul tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Keris nogo soso sabu inten tidak kuasa. Allah yang kuasa. Nogo soso sabu inten. Jimat kalimusodo. Kalimusodo itu sebenarnya kalimat syahadat. Kalimat syahadat itulah yang luar biasa. Karena akan mendekatkan kepada Allah SWT. Ada orang Jawa katanya itu ada merah delima. Hari mulia, ini terjadi kesalahan. Orang mengira merah delima itu permata. Katanya Gus Bahak, merah delima itu dalimo. Dalimo itu kul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ila dalima itu dalima. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kata ulama dari Jawa namanya Gus Bak mengatakan dalima itu kul al-ikhlas, kul huwallahu ahad itu. Nah kalau itu dipegang dan diamalkan, insya Allah sakti betul itu. La ilaha illallah. Ada tombak Kiai Pleret. Itu jimatnya kerajaan Mataram itu tombak Kiai Pleret. Tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah.
Ada keris namanya keris setan kober. Tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Ini banyak cerita ini jadinya. Ada lagi keris namanya keris Kolomunyeng. Tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Allah kuasa, makhluk tidak ada kuasa. Sebanyak mana lihat makhluk, nafikan makhluk. Jin, setan, kuntilanak, gondoruwu, tidak ada kuasa. Allah yang kuasa. Nyai Roro Kidul, Nyai Roro Lor, tidak ada kuasa. Nyai Blorong, tidak kuasa. Siapa yang kuasa? Allah. Duit, dolar, ringgit, real, tidak kuasa. Allah yang kuasa. Emas, intan, berlian, tidak kuasa. Allah yang kuasa. La ilaha illallah. Jadi apa saja yang kita lihat, kita dengar daripada makhluknya Allah dinafikan. Dan dikatakan dalam hati, Allah yang menciptakan. Kalaulah ada kehebatan-kehebatan pada makhluk, itu dari siapa? Allah. Habatus sauda, obat daripada segala penyakit, kecuali mati. Apakah habut sauda bisa menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dalam habatus sauda ada janjinya Allah, tetapi bukan habatus sauda punya kuasa untuk menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Madu menyembuhkan karena izin daripada Allah SWT. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, tanah liat dibentuk burung, ditiup menjadi burung yang sebenarnya bisa terbang. Ini bukan kuasa daripada Isa alaihissalam, tapi kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa telah lahir dengan tanpa ayah. Sebagian orang Nasrani telah menuhankannya karena dia lahir tanpa ayah. Bukankah lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam, lahir tanpa ayah dan tanpa ibu? Nabi Adam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Nabi Isa masih ada ibunya, Maryam. Tadi mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa bicara dengan burung-burung atas izin dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW, hari mulia, dia bicara bukan dengan burung-burung, bicara dengan pohon. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW telah berdakwah kepada satu orang Badui. Wahai orang Badui, hendaklah engkau beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusannya Allah. Mana buktinya? Mana saksinya? Maka Rasulullah mengatakan, ini pohon akan menjadi saksi bagi kamu. Iya, iya, katanya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan kepada pohon, wahai pohon, datanglah kamu kemari. Pohon itu bergerak, kemudian dia akarnya lepas daripada tanah, kemudian berjalan kepada Nabi, kemudian pohon itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Pohon, ada mulia bisa bicara. Suatu waktu beberapa serigala di Madinah telah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian serigala itu berkata, ya Rasulullah, aku ini adalah wakil daripada serigala-serigala yang ada di Madinah. Aku datang untuk bermusyawarah dengan engkau. Mengapa? Kurang lebih Rasulullah katakan, karena kami ini telah memakan ternak-ternak para sahabat. Sementara sahabat ini dia telah berkorban berjuang untuk agamamu, sehingga kami ini makan ternak para sahabat itu tidak enak hati. Kami makan ternaknya dai-dainya Allah. Terus bagaimana? Kami usul, ya Rasulullah, coba musyawarahkan dengan sahabat-sahabatmu agar mereka menyerahkan ternak-ternak yang mereka ridhoi untuk diberikan kepada kami, sehingga kami itu makannya jadi enak hati. Sekarang itu makan tidak enak hati.
kurang puas karena macam mencuri ternaknya para sahabat. Maka akhirnya Rasulullah datang ke masjid di musyawarah harian Madinah. Ini ada musyawarah harian di Masjid Madinah hari mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, telah datang kepadaku serigala-serigala yang ada di Madinah, sekitar Madinah. Dia berkata, telah tidak enak hati, telah memakan ternak-ternak kamu. Karena itu mereka usul agar engkau menyerahkan ternak-ternak yang engkau ikhlaskan untuk mereka. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami yang memelihara, kami yang mengembala, bagaimana kemudian ternak-ternak itu kami berikan kepada serigala? Sudahlah ya Rasulullah, mana yang ternak dan domba dimakan oleh serigala, kami mengikhlaskannya. Maka akhirnya sampaikan kepada serigala-serigala bahwa sahabat itu ikhlas. Kalau dimakan ternak-ternaknya oleh serigala ikhlas, itu nah, rezekinya dia. Ini Rasulullah SAW. Jadi yang bisa berbicara dengan binatang-binatang itu tidak hanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rasulullah juga diberi mukjizat oleh Allah SWT. Bahkan suatu waktu ketika Rasulullah bersama dengan Sayyidina Ali berdakwah di Mekah, ketika beliau melewati lorong-lorong bebatuan yang ada di Mekah, maka beliau telah mendengar salawat dan salam daripada kerikil-kerikil dan batu-batu yang ada di Mekah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Dicari, ini ada suara, tidak ada rupa. Dicari-cari oleh Rasulullah. Siapa ini yang bersalawat? Ternyata kerikil-kerikil yang ada di Mekah telah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi kerikil pun kenal dengan Nabi. Kerikil-kerikil dan batu yang keras kenal dengan Nabi. Kalau ada orang tidak kenal dengan Nabi itu kan melebihi kerasnya daripada batu dan kerikil ini mulia. Hari mulia, agama ini adalah kebenaran. Madinah telah dikepung oleh pasukan koalisi, di mana kabilah-kabilah Arab telah bersekutu untuk menyerbu Madinah. Sehingga perang itu dikenal dengan perang Ahzab, perang persekutuan, karena banyak-banyak kabilah telah menyerbu Madinah. Perang itu juga dikenal dengan perang Khandaq, di mana Nabi telah bermusyawarah dengan para sahabat, di mana Salman Al-Farisi telah memberi usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila kami dahulu di Persia mendapati masalah seperti ini, maka kami telah membuat parit sebagai pertahanan. Maka usul itu diterima oleh Nabi, maka akhirnya para sahabat telah membuat parit, membuat Khandaq, parit yang ada di utara kota Madinah, di mana ada satu tempat yang terbuka di Madinah itu di utara. Kota Madinah adalah kota terbaik untuk pertahanan hari mulia. Karena dia dikelilingi dengan pohon, dikelilingi dengan gunung-gunung, bukit-bukit yang menuju Madinah. Kecuali di sebelah utara itu. Maka akhirnya di sebelah utara yang sangat memungkinkan orang-orang musyrikin, kafirin akan menyerbu Madinah, akhirnya bermusyawarah mereka untuk digali. Kelompok-kelompok telah dibuat dan kemudian meter telah dibentangkan untuk dibagi beberapa meter untuk mereka, sehingga akhirnya mereka telah menggali lembah yang kosong itu untuk dijadikan parit. Ini galinya bukan di Mesuji atau di Tanggamus ya mulia, di Madinah, tanahnya batu, tidak ada bego, pakai linggis atau apalah gitu ketika itu. Kayak apa itu beratnya. Kemudian akhirnya mereka telah menyelesaikan kerja itu, tetapi mereka telah menemui satu batu keras yang mana para sahabat telah berupaya menghancurkannya dan tidak bisa. Akhirnya mereka telah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, satu batu telah menghalangi kami. Maka Rasulullah mengatakan, ini bagianku.
Maka Rasulullah telah mengambil hammernya, kapak palunya, kemudian beliau telah turun dan kemudian telah dipukul itu batu. Ketika batu itu dipukul, maka percikan cahaya telah keluar dan telah dinampak oleh Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah katakan, telah tampak olehku jatuhnya kota Romawi. Maka kemudian dipukul lagi itu batu dan kemudian Rasulullah katakan, telah tampak olehku kota Persia. Kemudian pukul lagi yang ketiga, telah tampak olehku jatuhnya Habasah. Jadi Persia, Romawi dan Habasah jatuh itu bukan zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi jatuh itu di zamannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan, telah tampak olehku jatuhnya Persia, jatuh Romawi, jatuhnya Habasah. Maka itulah sebenarnya kejatuhan sudah dimulai untuk mereka. Ketika berita ini disampaikan, sahabat sedang berada di dalam kelaparan karena Madinah tidak ada makanan. Para sahabat telah mengganjal batu di perut-perut mereka. Batu-batu diikat di perut mereka. Ketika mereka telah membuka baju dan ikatan batu di perutnya, maka Rasulullah pun telah membuka bajunya dan bukan satu baju, bukan satu batu, tapi dua batu telah diikatkan di perutnya Rasulullah. Mereka mengikatkan satu-satu ini, dua Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah itu juga sangat berada dalam kelaparan pada waktu itu. Dalam keadaan seperti itulah berita jatuhnya Romawi, Persia dan Habasah telah datang kepada mereka. Hari mulia, waktu terus berjalan. Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau kembali kepada Allah SWT dan Raja Heraklius masih memimpin Romawi. Kemudian diganti dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah mulai pengiriman ke Eropa, ke Romawi, di mana Usamah bin Zaid yang telah diputuskan untuk berangkat menuju Mu'tah, satu daerah yang berada di perbatasan Rom, telah berangkat. Dan akhirnya zamannya Abu Bakar, Mu'tah telah jatuh. Kemenangan telah diberikan kepada Allah kepada Usamah bin Zaid, satu anak muda yang dia adalah keturunan dari bekas seorang budak, yaitu Zaid bin Haritsah. Rasulullah telah memutuskannya dan kemudian Allah telah memberi kemenangan kepadanya. Kemudian hari mulia, sampailah kepada waktu yang berikutnya. Ini perang Mu'tah, kemudian datang lagi perang Zarmuk, dan itu juga kemenangan kepada Islam, di mana Abu Ubadah telah memimpin pasukan dan Allah memberi kemenangan kepada mereka. Sampai kemudian penyerahan Yerusalem, Palestina, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Raja Yerusalem telah berkata, hendaklah pimpinan umat Islam yang datang mengambil kunci pintu gerbang Yerusalem. Akhirnya berita disampaikan ke Madinah bahwa Yerusalem mau tunduk kalau pimpinan umat Islam Amirul Mukminin yang menerima penyerahan itu. Maka Umar bin Khattab telah meninggalkan Madinah, di mana kendaraan di Madinah sedang habis karena semua kuda dan unta telah dikirim untuk fisabilillah. Tersisa cuma satu unta, sementara Umar harus ada yang menemani, yaitu pembantunya Aslam. Maka akhirnya Umar bin Khattab dari mulia, beliau telah menaiki itu untanya dan kemudian Aslam menuntunnya sampai di beberapa manzil pemberhentian, maka ganti Aslam naik di atas, kemudian Umar bin Khattab menuntun itu unta sampai pada saatnya di mana ketika memasuki Yerusalem yang menuntun adalah pimpinan umat Islam, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Apakah ini satu kehinaan? Tidak. Justru ini adalah satu kebenaran. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang yang tinggal di Yerusalem, orang-orang Bani Israel,
mereka telah membaca berita-berita nubuat daripada nabi-nabi mereka bahwa Yerusalem akan diserahkan dengan pimpinan orang itu namanya Umar, di mana dia akan datang menuntun unta, di mana pembantunya yang duduk di atas. Yerusalem, Palestina, Romawi jatuh kepada Islam. Kemudian hari mulia, ini Romawi yang ada di negeri Arab. Sementara ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel, itu ada di benua Eropa. Dan itu ditundukkan setelah 700 tahun kemudian oleh seorang anak muda namanya Muhammad Al-Fatih, yang mana dia telah dipilih menjadi raja di umur 19 tahun dan punya mimpi besar menundukkan Romawi Timur yang ada di seberang selat, apa itu Turki dan Eropa, perbatasan Asia dan Afrika. Asia dan Eropa itu ada selat, di mana Turki di seberangnya dan Eropa di seberang yang lain. Dan akhirnya Muhammad Al-Fatih benar-benar telah menundukkan itu Romawi, hari mulia, ketika umurnya belum genap 23 tahun. 23 itu ya lulusan daurah 2 itu, kalau Temboro. Telah menjadi pemimpin besar dan menundukkan Romawi Timur. Ini Muhammad Al-Fatih, 700 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Hari mulia, ini berita tentang Romawi. Kemudian Persia. Persia telah diserahkan kepada Islam ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan beliau telah mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin jamaah kaum muslimin untuk melakukan dakwah di negeri Persia. Apa yang terjadi? Persia telah jatuh kepada Islam, di mana Persia sendiri, hari mulia, sebenarnya telah mengirim utusan ke negeri Cina. Dalam kitab Haidus Sahabah jilid 3 bab terakhir diceritakan itu, utusan Persia telah sampai di Raja Cina, di mana Raja Cina telah bertanya kepada mereka, itu musuh kamu itu lebih banyak kamu atau lebih banyak mereka? Maka utusan Persia mengatakan lebih banyak kami. Persenjataannya lebih lengkap kamu atau lebih lengkap mereka? Lebih lengkap kami. Loh, lebih banyak kamu, senjatanya lebih hebat kamu, lebih pengalaman kamu, kok kamu kalah itu bagaimana? Maka akhirnya orang Persia itu terus terang, mereka itu orang yang mentaati pimpinan mereka. Apa perkara-perkara yang dihalalkan mereka halalkan, perkara-perkara yang diharamkan mereka haramkan. Mereka ini adalah penunggang-penunggang kuda di siang hari, dan mereka ini adalah seperti pendeta-pendeta di malam hari. Diceritakanlah itu keadaan para sahabat kepada Raja Cina. Raja Cina berkata, sesungguhnya kewajiban daripada satu raja untuk membantu kerajaan yang lainnya, kerajaan tetangganya kalau minta bantuan, dan kami Cina bisa mengirim pasukan yang mana paling depan di negara kamu dan pasukan paling akhir di negeri kami bisa. Tetapi percayalah kepada aku bahwa orang-orang itu tidak bisa dikalahkan. Itu orang-orang Islam itu tidak akan bisa dikalahkan. Mereka itu kalau disuruh pindah gunung, gunung pun akan pindah. Itu kurang lebih percakapan utusan Cina dengan raja, utusan Persia dengan Raja Cina. Orang-orang kafir pun yakin dengan kekuatan Islam, dengan kehebatan Islam. Ketika umat Islam berpegang kepada Islam, ketika umat Islam memperjuangkan Islam, maka pertolongan Allah bersama dengan mereka, kewibawaan ada pada mereka, dan ketakutan Allah tanamkan kepada orang-orang yang bukan Islam.
Hari mulia, umat ini akan ditolong oleh Allah sebagaimana Allah telah menolong para nabi-nabinya dan menolong para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Asalkan mereka berdiri di atas jalan yang sama, yaitu jalan perjuangan agama, di mana umat ini mengedepankan agama melebihi segala-galanya. Diri boleh dikorbankan, agama tidak boleh dikorbankan. Seperti Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim telah mengorbankan dirinya, sanggup dibakar di apinya Namrud. Diri boleh dikorbankan, tapi agama perintahnya Allah tidak boleh dikorbankan. Nabi Ibrahim mengorbankan istrinya, diletakkan di lembah Biwadin Ghairadi Zar'ain, lembah yang kering kerontang. Tidak ada sebab-sebab kehidupan, yang ada sebab-sebab kematian. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengorbankan perintahnya Allah SWT. Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, tapi Nabi Ibrahim tidak mengorbankan perintahnya Allah SWT. Agama dikedepankan, perjuangan agama dikedepankan. Semua boleh dikorbankan, tapi agama tidak boleh dikorbankan. Rumput boleh dipotong untuk kambing dan sapi. Kambing dan sapi boleh dipotong untuk manusia. Manusia boleh dipotong? Boleh enggak? Boleh untuk agama. Itu Nabi Ismail dipotong kan? Untuk agama, perintahnya Allah. Manusia juga boleh, Hadirin mulia. Tapi sekarang kita ini bukan minta untuk dipotong, tapi kita itu minta untuk disisihkan waktunya untuk agama. Bagaimana? Insya Allah, hadirin mulia. Waktunya disisihkan untuk agama. Untuk apa itu? Belajar agama, ngaji, belajar hukum ahkam, belajar tentang diilmui. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Para ulama mengatakan kata-kata fa'lam itu, ketahuilah, itu maksudnya adalah ilmuilah. Jadi imannya harus diilmui. Nah, untuk mengilmui iman itu harus ngaji. Maka kita semuanya yang ada di sini, bagaimana terus niat hidup ngaji. Bagaimana? Insyaallah mulia. Taklim dihidupkan. Satu, taklim fadhail di masjid-masjid dan di rumah-rumah diteruskan. Kemudian ditambah nanti buat taklim masail di mahalah-mahalah, di halakoh-halakoh, ada buat taklim masail. Yang ada taklim masail angkat tangan. Yang sudah ada taklim masail angkat tangan tinggi-tinggi. Baik, alhamdulillah. Ini teman-teman yang dulu alumni agar musyawarah dengan teman-teman halakoh, buat taklim di pusat halakoh, di mahalah. Kalau tidak bisa di rumah boleh taklim masail. Nanti dijadwal seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ada orang Jawa namanya selapanan. Selapanan itu 35 hari sekali. Pokoknya jangger rebuk kliwon buat ngaji. Ngaji apa? Ya akidah. Kita biasanya sifat 50. Sifat 50 itu akidah dasar ahli sunnah wal jamaah, itu dingajikan. Tadi mulia 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, 4 sifat wajibnya Nabi dan Rasul, kemudian 4 sifat mustahilnya Nabi dan Rasul, kemudian 1 sifat jaiznya Allah, 1 sifat jaiznya para Nabi dan Rasul. Ini sifat 50. Itu ngaji, itu akidah dasar, akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita ngaji ilmu fardu ain. Ini masalah perkara fardu untuk diri kita. Wudu, sholat, istinja, rukun dan syaratnya sholat, macam begitu. Kemudian nanti sama ngurusi jenazah dan sebagainya. Pokoknya ilmu amali harian, bagaimana kita punya kepahaman tentangnya. Bagaimana? Insya Allah mulia. Sehingga orang dakwah itu naik grade-nya, naik peringkatnya, tidak begitu-begitu saja.
Sehingga kita ada tambah punya ilmu begitu. Satu jamaah telah dikirim. Ini jamaah dakwah ini. Di negeri Sudan lagi. Yang banyak bahasanya bahasa Arab. Orang Sudan itu kalau pakai serban itu besarnya bukan serban sampean itu. Besar itu serbannya. Maka ini orang-orang Khartoum sana serbannya juga besar-besar begitu. Jamaah masuk kampung, ada orang mati. Karena rombongan ini serbannya besar-besar. Sama orang kampung suruh ngimami sholat jenazah. Akhirnya itu jamaah dia ngimami 4 rakaat. Orang kampung bingung semua. Ini kok ngimami 4 rakaat ini bagaimana nih? Ternyata dia belum tahu itu sholat jenazah. Ya karena memang banyak orang awam. Tadi mulia di kalangan orang dakwah banyak orang awam. Maka harus ditingkatkan apa? Keilmuannya. Bagaimana? Insya Allah mulia. Ngaji begitu. Bagaimana? Insya Allah ngaji dibuat. Jadi termasuk menyisihkan waktu itu ngaji itu. Sehingga kita ini punya keilmuan di dalam agama. Bahkan sampai cita-cita kita setiap masjid hidup madrasah. Bagaimana? Insya Allah mulia. Setiap masjid hidup madrasah tahfidzul Quran. Untuk belajar lafadznya Quran, bacaan Quran. Ini hafalan Al-Quran. Itu madrasah tahfidzul Quran. Yang kedua, hidup madrasah diniyah. Untuk mempelajari amalnya Al-Quran. Yang ketiga, yaitu hidup madrasah dakwah alamin haji nubuah. Untuk mempelajari keyakinan kepada Al-Quran dan untuk menyebarkan Al-Quran. Itu di masjid-masjid kita. Bagaimana? Insya Allah mulia. Alhamdulillah ini putra-putra kita telah dikirim ke pondok-pondok pesantren. Maka mereka dikirim ke pondok-pondok pesantren sebelum mereka belum pulang ke kampung kita. Sehingga nanti begitu anak-anak datang, langsung dia mulai mengajarkan ilmu yang di pondok dulu. Sehingga akhirnya kita sampai kepada tablik generasi kedua. Yaitu tablik tidak hanya sekedar angka ikut. Tablik yang sudah ada tambahan keilmuan. Apa yang terjadi hari mulia? Orang-orang Madinah alim-alim. Padahal ketika itu mohon maaf, madrasah sebenarnya tidak ada. Masjid ada yang ada. Tapi di masjid ini telah dihidupkan halakoh-halakoh Quran, halakoh masail, halakoh fikih. Di masjid-masjid. Dan ketika di masjid dihidupkan, itu para sahabat, kemudian dia pulang ke rumah, apa yang di masjid disampaikan kepada anak-anak dan istri-istri mereka. Akhirnya rumah-rumah telah berubah menjadi Darul Ulum. Jadi DU Darul Ulum itu tidak hanya di Tigeneneng, tapi setiap rumah di Madinah telah menjadi Darul Ulum. Di rumah-rumah Al-Quran dihafalkan, di rumah-rumah hadis dihafalkan, di rumah-rumah fikih dipelajari. Maka Madinah telah berubah menjadi madrasah besar. Itu Madinah. Sehingga lahirlah ulama-ulama besar di Madinah. Imam Malik tinggal di mana? Kemudian Said bin Musayyab. Dan begitu banyak lagi ulama-ulama yang lain teman-teman. Karena Madinah masjid telah hidup madrasah. Lah cita-cita kita juga begitu. Bagaimana? Insya Allah mulia. Dan itu tidak hanya di kampung-kampung kita. Tapi kita punya cita-cita menghidupkan madrasah-madrasah dan masjid-masjid itu paling sedikit seluruh dunia. Bagaimana? Insya Allah? Paling sedikit seluruh dunia. Kalau seluruh alam itu sampai Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto, bulan, sampai ke planet-planet itu kalau seluruh alam. Kalau seluruh dunia, ya cukuplah ini bumi saja, ini seluruh dunia. Maka kita punya cita-cita buat madrasah di Kanada, di Meksiko, di Brasilia, di California, di Columbia, di New York, Washington, di mana lagi? Texas, Boston, Philadelphia, Miami, Florida, kota-kota di Amerika, kita membuat madrasah di sana. Dan itu dimulai
dengan dikirimnya dai-dai. Tidak harus kaya. Perhatian, teman-teman dakwah tidak harus kaya, tapi cukup untuk bergerak ke seluruh dunia. Cukup, tidak harus kaya, gitu. Insya Allah hari mulia. Ini Amerika ini, belum lagi kita membuat madrasah di Beijing, Shanghai, Makau, Hong Kong, Guangzhou, Xinjiang, Cesan, negeri-negeri di Cina. Sekarang di medsos geger, Indonesia diserbu Cina, Indonesia diserbu Cina. Mengapa geger? Kita ganti serbu Cina. Kirim jamaah ke Cina. Bagaimana? Insya Allah mulia. Saya coba lihat, tanya di Traveloka. Berapa tiket ke Cina? 3 juta. Cuma 3 juta saja. Panen sawit sakulan sudah bisa berangkat sana. Harga sawit sekarang dinaikkan. Untuk apa? Menyiapkan dai-dai di Indonesia bergerak seluruh alam. La ilaha illallah. Jangan lirik sawit. Lirik siapa? Allah. Allah yang mengeluarkan. Allah yang memberangkatkan. Bukan sawit, bukan duit. Tapi siapa? Allah. Lihat Allah. Anak-anak disiapkan, gitu, anak-anak disiapkan, istrinya disiapkan, bapak-bapaknya demikian juga. Kuatkan amalnya, bentuk jamaahnya. Setiap halakoh 3 jamaah 4 bulan dalam 1 tahun, 6 jamaah 40 hari. Kemarin kita punya target kan istimewa di Temboro 9 jamaah 1 halakoh, 9 jamaah 1 orang 9 orang. Kemarin kan begitu, ya toh? Nah itu target tidak dihapus tapi diteruskan. Dalam setiap tahun, setiap halakoh 9 jamaah. 3 jamaah 4 bulan, 6 jamaah 40 hari. Setiap orang, setiap tahun 9 orang taskilannya. Kalau 1 tahun itu berarti rata-rata setiap bulan 1 lah. Setiap bulan 1 orang. Kakangnya, Pak D-nya didekati, diikrom, didongani, diberi hadiah, diajak ke masjid. Setelah aktif di masjid, diajak duduk dalam taklim. Diajak nusroh jamaah. Ketika pulang nusroh jamaah, mampir beli bakso. Apa bakso sini terkenal? Bakso Sony. Diajak mampir ke tempatnya bakso Sony. Akhirnya seneng, berarti wong dakwah iki loman, ora mong dakwah kering saja. Ternyata juga ada es degan dan baksonya gitu. Bagaimana? Setuju? Ya, alhamdulillah. Jadi Bapak sekalian, dakwah ini harus punya sifat dermawan. Wahai orang-orang Madinah, dalam satu ayat dikatakan orang Madinah ini agama hanya akan hidup kepada orang-orang yang punya sifat dermawan. Hari mulia, dermawan itu ya suka memberi. Apa yang kita punya, gitu. Alhamdulillah, ada belakang rumah ada pisang. Pisang bisa untuk kepada tetangga, rambutan kirim kepada Pak Imam Masjid, umpamanya. Panen semangka dikirim sama depan rumah. Wah, saya tidak punya apa-apa, Pak. Hadiah Fatihah, gitu. Hadiah Fatihah lah. Tidak punya apa-apa ya, kan punya Fatihah, gitu. Kirimi Fatihah itu Pak Lurahnya dikirim Fatihah biar ikut jamaah ke masjid gitu. Gak usah banyak-banyak, semalam 100 Fatihah itu nggak lama juga itu. Kirim Fatihah ke Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Sekdesnya, Pak Guru, polisi, tentara, sehingga semua sak kampung semua menjadi teman dan sahabat kita dalam perjuangan agama. Bagaimana? Insya Allah sekalian. Dakwah itu mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwah itu apa? Mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwah itu apa? Mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwah dan agama itu adalah mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Jangan belum apa-apa, kerja belum dimulai, baru mudzakarah sudah bilang, bahwa sekalian
Makom itu berat. Belum dimulai, dia sudah nakut-nakuti. Jadi orang jadi dakwah hari mulia. Dakwah itu mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Dakwah itu apa? Mudah, menyenangkan, pahala besar, mendatangkan pertolongan Allah. Kata-kata dai adalah doa. Kalau kita mengatakan mudah, insya Allah dimudahkan sama Allah. Menyenangkan, disenangkan sama Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah kita mulai sekalian. Di masjid-masjid kita, ngajinya semangat, 2,5 jamnya semangat, dakwahnya semangat begitu. Sehingga masjid-masjid akhirnya hidup. Pertama, 3 amal. Ada taklim, ada musyawarah, ada silaturahmi ke tetangganya 2,5 jam. Sudah 3 amal, kemudian jadi 5 amal. Kemudian akhirnya masjid-masjid hidup 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Itu kalau Idul Fitri kan semua orang laki-laki ke masjid insya Allah. Waktu Idul Fitri semua orang ke masjid. Waktu Ramadan hampir banyak yang ke masjid di awal. Selesai Ramadan normal kembali. Jadi ini artinya orang-orang tetangga-tetangga kita ini, orang Islam ini punya potensi untuk memakmurkan masjid. Buktinya Idul Fitri semua ke masjid. Kalau ada Idul Fitri orang pergi ngarit itu ya kebangetan. Ini orang berangkat pakai baju baru Idul Fitri, bodohan kok dia bawa keranjang mau ngarit is. Ini orang betul-betul nggak punya malu. Apa ada begitu? Kalau ada mungkin di negara Ngastina sana. Bagaimana? Insya Allah sekalian. Akhirnya 100% laki-laki sholat berjamaah di masjid. Pelan-pelan dijaga. Lama-lama kita berharap masjid hidup 24 jam. Sampai kemudian akhirnya masjid hidup madrasah. Makomi hidup. Dan kemudian yang menghidupkan makom itu, dia juga berangkat ke tempat-tempat yang lain untuk menghidupkan masjid-masjid yang lain dengan amalan yang ada di tempatnya. Mudzakarah itu tidak usah neko-neko. Pokoknya cerita apa yang sudah kita amalkan di masjid kita, diceritakan di masjid-masjid tetangga. Bapak, kami ini di masjid ini setiap hari silaturahmi ke tetangga-tetangga masjid. Yang sudah aktif memikirkan, yang belum aktif, itu cerita mudah. Jadi mudzakarah itu udah harus daki, enggak mudah. Pokoknya yang sudah diamalkan kita buat amalan di masjid-masjid kita diceritakan ke masjid tetangga. Taklim dibuat, ceritakan apa manfaatnya, apa untungnya, apa ruginya. Kalau tidak ada taklim, sampaikan di tempat-tempat. Akhirnya mudah. Bagaimana? Insya Allah ini mulia. Dan menjadikan semua umat Islam menjadi teman dan sahabat kita dalam perjuangan agama. Pokoknya siapa saja yang dia berdiri di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dialah teman dan sahabat dalam perjuangan agama. Bagaimana? Insya Allah. Kalau begitu, pondok-pondok yang ada di Indonesia jumlahnya nggak tahu ada berapa puluh ribu pondok di Indonesia itu teman sahabat kita perjuangan agama. Kemarin kita di Temboro diadakan musyawarah kerja Jatman nama jamaah ahli thariqah Mu'tabaroh Anadiyah. Dan waktu istimewa itu ada sekitar 200 mursyid-mursyid thariqah datang di istimewa Temboro kemarin. Nah itu mursyid thariqah di Indonesia itu katanya jumlahnya itu lebih daripada 60 juta. Nah itu kan kalau kita ini bisa menjadikan semua itu teman dalam perjuangan, maka akhirnya akan memudahkan rute-rute kita. Bagaimana? Insya Allah dimulia. Pondok-pondok menjadi teman perjuangan, orang-orang ahli zikir menjadi teman perjuangan, ya kan? Kemudian dai-dai, walaupun belum keluar jalan Allah, kalau dia menyeru kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, teman-teman kita dalam perjuangan agama.
Pokoknya kita harus berlapang dada dengan umat Islam. Umat Islam, semua umat Islam yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini teman dan sahabat kita dalam perjuangan agama. Kalau jangankan orang lain, teman-teman kita yang sudah keluar saja, itu ada kurang-kurangnya sedikit-sedikit ya biasa saja. Wong jamaah kita ini bukan Jibril, Mikael, Israfil, Israel, malaikat yang tidak punya salah, tidak punya dosa. Jamaah kita ini Bambang, Parto, Parjo, Sugiman, Sukoco, Gatot Koco. Ini manusia semua ini. Punya salah, punya lupa, ngantuan, ngentutan pisan. La ilaha illallah. Jadi kalau ada kurang-kurangnya sedikit kita nutupi. Kehebatan rumah tangga antara suami dan istri itu bukan karena banyak persamaannya. Kalau banyak persamaannya ini jadi laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi karena keluarga itu ada perbedaannya, maka itu jadi indah. Ada Adam, ada Hawa. Bukan Adam dengan Asep, tapi Adam dan Hawa. Laki-laki dan wanita, terus kemudian juga ada sifat yang berbeda, dan sebagainya. Sehingga kemudian agar suami dan istri itu kemudian buat kompromi dari perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kerjasama. Akhirnya lahir sampean semua ini. Ini kan karena kerjasama perbedaan toh. Akhirnya lahir kita semua ini. Maka demikian juga dalam agama dan perjuangan agama. Yang jelas kita sama agamanya, sama kitabnya, sama akidahnya, sama kiblatnya, sama nabinya. Bagaimana? Insya Allah. Kalau yang namanya arahan itu hari mulia, itu nama arahan itu keluarganya Pak Parto sama keluarganya Pak Parjo ya beda arahan kan. Tapi bukan berarti Pak Parto dan Pak Parjo harus berkelahi. Harus kemudian bersaing antara Parto dan Parjo. Ya sudah, arahnya Parto ikut Parto keluarganya, anak-anaknya Parjo ikut Parjo, arahannya. Bagaimana? Insya Allah ya. Tapi jangan kemudian panas-panasan Parto dan Parjo, istrinya Parto dan Parjo, dan anak-anaknya Parto dan Parjo. Buat kerukunan. Masuk? Alhamdulillah. Masjid baru, rute baru, orang baru. Masjid baru, rute baru, orang baru. Masjid baru, rute baru, orang baru. Rute baru, masjid baru, orang baru. Cari rute-rute baru, masjid-masjid baru, orang-orang baru. Satu orang, satu bulan, tambah satu tahun 9-12. Bagaimana? Insya Allah. Setiap halakoh 9 jamaah. Sampai bapak dari halakoh? Liwa. Berapa mahalahnya di halakoh bapak? Satu halakoh berapa masjid? Yang ada taklimnya itu? Alhamdulillah, 25 masjid. Padahal mungkin yang belum ada taklimnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi, alhamdulillah. Kalau ini 25 masjid ini sudah hidup amalan, yaitu dari liwa bapak kita ini. Namanya halakoh? Halakoh liwa 1, liwa 2, liwa kan besar. Sukau liwa. 3 halakoh sukau liwa, suwo. Baik. 25 masjid. 25 masjid, jamaah 3 harinya berapa? Tiap bulan? 2 jamaah. Bulan ini 2 jamaah. Bulan depan 1 jamaah jadi 2. Akhirnya bulan depan jadi 4 jamaah. 1 bulan 2 bulan yang 4 jamaah nanti akan jadi berapa? 8 ya? 8 jamaah. Pelan-pelan akhirnya nanti di dalam 1 tahun ke depan ini 2 jamaah akan menjadi 9 jamaah. Pelan-pelan, nggak usah terlalu bersemangat gitu. Pelan-pelan sehingga 1 tahun akan menjadi 9 jamaah. Kemudian setelah 9 jamaah akhirnya
akan lahir 3 jamaah 4 bulan, 6 jamaah 40 hari. Enak diomong Pak, dijalankan lebih enak lagi. Sate itu diceritakan enak, nanti kalau dimakan lebih enak itu sate. Tongseng krengsengan, bakso apa mau? Sony. Itu diomong enak, dimakan lebih enak. Amal agama begitu. Kalau dunia yang fana saja ada nikmatnya, bagaimana agama yang kekal abadi tidak mendapatkan nikmat? Maka kita amal agama sampai kita bisa mendapatkan kenikmatan mengamalkan agama. Sampai akhirnya berkatalah hati-hati kita, seneng aku iki 2,5 jam. Senenganku iki jauh lah. Aku iki paling seneng iki zikir pagi petang. Senenganku iki istighosah. Senenganku iki tahajud. Akhirnya senenganku iki yo dakwah, taklim, ibadah, zikir, khidmat. Itulah kesenanganku. Ini kalau orang sudah dapat kesenangan amal agama ini top market. Kalau seneng aku iki bakso akeh tunggale. Seneng aku iki sate akeh tunggale. Seneng aku iki boneka cantik dari India akeh tunggale, ya. Ini kalau keseneng aku iki apa perawan akeh tunggale. Perawan akeh tunggale, senengane perawan akeh tunggale. Tapi nek keseneng aku iki wiritan, keseneng aku kita tahajud ini baru nih luar biasa. Nah kita ini amal agama itu bagaimana mendapatkan kenikmatan daripada amal-amal agama. Bagaimana? Insya Allah ya. Dan inilah yang ingin kita dapatkan sehingga kita bentuk jamaah untuk keluar di jalan Allah untuk latihan bersusah-susah dalam amal agama biar kita akhirnya dapat kenikmatan dalam amal agama. Latihannya nggak usah lama-lama, hanya 4 bulan saja. Dan insya Allah tambah jauh, tambah datang kegairahan rohani dalam hati kita. Yang niat negeri jauh, mari Bapak yang negeri jauh segera daftarkan ke daerahnya ya. Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Sebutkan halakohnya. Negeri jauh dari halakoh mana Bapak? Mandala ya, Mandala 1. 1 jamaah. Mana lagi Pak? Boleh angkat tangan negeri jauh Pak. Nah. Ya, Tulang Bawang Barat. Ya, Wai Kanan 1, Wai Kanan. Pak Muli. Jadi kita bentuk jamaah negeri jauh daripada halakoh-halakohnya. Saya Umar Tanjung Bintang 1 jamaah negeri jauh. Tunjuk tangan sambil sebut halakohnya Pak, silakan Pak. Baik, monggo, bismillah. Monggo, bismillah. Ismail Lampung Timur, negeri jauh lagi yang lain. Boleh Bang, boleh. Namanya dulu. Pak Ilham, Pak Ilham Tanggamus. Catat. Nah. Abdul. Ya. Ya Metro ya Metro. Pak Hanan Tulang Bawang Barat, halakoh apa namanya? Tulang Bawang Barat. Mulia itu halakohnya disebut karena kita 1 halakoh 9 jamaah, 3 jamaah 4 bulan, 6 jamaah 40 hari. 3 jamaah 4 bulan itu 1 jamaah negeri jauh, 1 jamaah IPB, 1 jamaah 4 bulan biasa. Bagaimana insya Allah? Siapa yang mengeluarkan? Allah. Siapa yang memberangkatkan? Allah. Sudah, bismillah berangkat semua insya Allah. Yang lain lagi? Bismillah mari. Yang lain lagi Pak, silakan Pak. Selain yang lain. Pokoknya setiap halakoh harus menyebutkan. Berdiri Pak, berdiri Pak. Ismail Talang Batu negeri jauh. Allah terima insya Allah. Yang lain lagi? Berdiri. Kita mau mendirikan umat. Harudin dari Wai Kanan. Iya, Wai Kanan. Alhamdulillah. Ahmad Soimin dari Bandar Jaya. Alhamdulillah. Pak Sehat Tulang Bawang nih. Tulang Bawang halakoh apa? Unit 5 nggih. Jadi kita mau bentuk jamaah dari halakoh masing-masing negeri jauh, IPB dan 4 bulan biasa. Insya Allah sekalian.
Dimulai malam markas, sebutkan namanya dan halakohnya. Saya Abdullah dari Metro. Halakoh Metro, apa Metro ini? Apa guys? Kota ya? Enggak, itu kampung-kampungnya halakohnya apa jenis Metro? Metro mana aja kan nama halakoh. Walulas, apa kayak songo, apa gitu. Selikur, bedeng. Selikur, pamane walulas gitu ya. Kan begitu Metro itu. Bagaimana insya Allah kalian? Niat semua insya Allah. Alhamdulillah, semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Sekarang IPB berdiri dan menyebut nama dan halnya. Bismillah, Bismillah, IPB. IPB Pak, IPB. Berdiri namanya. Berdiri dan sebut namanya. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Kejantananmu ya, kejantananmu kelaki-lakian. Nah, kelaki-lakianmu buka sarung itu. Nih. Monggo. Bismillah. Ayo, mari sekalian. IPB. Mari Pak, IPB Pak. Negeri jauh lebih semangat. Oh, sudah IPB semua ini. Allahu Akbar. Tinggal negeri jauh saja. Baik, sudah diterima oleh Allah SWT. Sekarang 4 bulan dalam negeri. Jadi kita ini, setiap orang lama, ini 1, 4 bulan IPB. 2, Masro 2 bulan IP. 3, 4 bulan negeri jauh. Kemudian 4 bulan jalan kaki. Satu lagi apa ya? Masrot 2 bulan, khidmat Nizamuddin 2 bulan. Jadi ini 5 takazah tiap orang lama. 1, 4 bulan negeri jauh. 2, 4 bulan IPB, 4 bulan IPB, 4 bulan negeri jauh. Khidmat Nizamuddin 2 bulan, 2 bulan Masrot IP, sama 4 bulan jalan kaki. Loh, katanya dulu 4 bulan seumur hidup kok jadi banyak sekali. Jadi itu apa namanya, untuk latihan kita. Latihan kita biar kita ini mudah mengamalkan agama. 1, dan kemudian yang kedua, tanggung jawab kita untuk menyebarkan agama. Karena setiap kita itu ada mas'uliyah, tanggung jawab. Pertama, mas'uliyah infirodiyah, tanggung jawab pribadi. Apakah itu hidupnya agama yang sempurna pada tiap-tiap pribadi? Sudah 4 bulan, tapi agamanya belum sempurna, berangkat lagi. Yang kedua, mas'uliyah istimaiyah, tanggung jawab kemasyarakatan. Apakah itu menghidupkan agama yang sempurna dalam lingkungan kita? Keluarga, RT, RW, kampung, desa, itu mas'uliyah istimaiyah, tanggung jawab kemasyarakatan, tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, mas'uliyah alamiah, menghidupkan agama seluruh alam, yang mana pelaksanaannya seluruh dunia. Bagaimana? Insya Allah sekalian. Jadi kan ada tanggung jawab inilah, maka kita niatkan diri kita untuk IPB negeri jauh 4 bulan jalan kaki, masuk 2 bulan IP, dan khidmat Nizamuddin. Insya Allah semua, insya Allah. Baik, semoga Allah terima kita. Malam ini kita cash rombongan berapa? Ada cash rombongan malam ini? Wai Kanang 1 jamaah, 15 dari Masrot. Santri, baik. Yang lain lagi? Wai Kanang 15 jam, 1 jamaah. Yang lain? Mari sekalian, kita jadikan event pertemuan kita ini berapa bulanan sih? 2 bulanan. Jadi ini untuk sebagai pengeluaran jamaah. Dulu di Lampung itu ada jur Lampung 40 harian. Itu tahun 90-an itu ada jur di Lampung setiap 40 hari. Nah, kita sekarang ini setiap 2 bulan buat musyawarah seluruh Lampung dan jadi ajang pengeluaran jamaah. Bagaimana? Insya Allah?
Maka setiap pertemuan 4 bulan, 2 bulanan, kita nyiapkan orang-orang kita untuk diberangkatkan. 4 bulan, 40 hari, jamaah keluar daripada pertemuan-pertemuan kita. Soalnya semua, insyaallah. Semoga Allah menerima kita semuanya. Memudahkan kita semuanya. Memberkahi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.